Baca lagi? Mari kita sambung buku The Magic of Reality karangan Richard Dawkins. Masih di bab 9 dengan judul Apakah Kita Sendiri? Segmen kali ini kita berikan judul Mencari Goldilocks. Kehidupan seperti yang kita ketahui bergantung kepada air. Sekali lagi kita harus mewaspadai, memusatkan perhatian kita hanya kepada kehidupan seperti yang kita ketahui. Namun untuk saat ini, ahli eksobiologi, para ilmuwan yang mencari kehidupan di luar bumi menganggap air penting. Sedemikian penting sehingga sebagian besar upaya mereka hanya ditujukan untuk mencari-cari tanda keberadaan air di luar angkasa. Air jauh lebih mudah dideteksi daripada kehidupan itu sendiri. Bila kita menemukan air, tentu saja bukan berarti pastilah ada kehidupan, namun itu merupakan langkah ke arah yang benar. Agar kehidupan seperti yang kita ketahui bisa ada, setidaknya sebagian air itu harus berada dalam wujud cair. Tidak bisa kalau hanya es atau hanya uap. Penyelidikan mendalam terhadap Mars menunjukkan bukti adanya air cair. Setidaknya pada masa lalu, bila pada masa kini tidak ada. Dan beberapa planet lain memiliki setidaknya sejumlah air meskipun wujudnya tidak cair. Europa, salah satu bulan Jupiter, tertutupi es dan secara masuk akal telah diajukan bahwa di bawah es itu ada lautan air cair. Dulu, orang-orang mengira Mars merupakan kandidat terbaik bagi keberadaan kehidupan luar bumi di dalam tata surya. Dan seorang ahli astronomi tenar bernama Percival Lowell bahkan menggambar apa yang dia anggap kanal-kanal yang melintas berpotong-potong di permukaan Mars. Kini wahana antariksa telah memotret Mars secara terperinci dan bahkan mendarat di permukaannya. Dan kanal-kanal itu ternyata hanyalah buah hayalan Lowell. Sekarang, Europa telah mengambil alih status Mars sebagai sasaran utama spekulasi mengenai kehidupan luar bumi dalam tata surya kita sendiri. Namun kebanyakan ilmuwan berpikir kita harus mencari ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Bukti menunjukkan bahwa tampaknya air tidaklah sedemikian langkanya di planet-planet ekstrasolar. Bagaimana dengan suhu? Harus seberapa tepat suatu planet agar bisa menyokong kehidupan? Para ilmuwan mengenal apa yang mereka istilahkan zona Goldilocks, seperti bubur si bayi beruang dalam dongeng Goldilocks. Di antara dua ekstrem yang tidak pas, yaitu terlalu panas seperti bubur papa beruang dan terlalu dingin seperti bubur mama beruang. Orbit bumi pas sekali untuk kehidupan, tidak terlalu dekat dengan matahari, di mana air akan mendidih, dan tidak terlalu jauh dari matahari, di mana semua air akan memadat beku dan tidak akan ada cukup cahaya matahari agar tumbuhan bisa membuat makanan. Walaupun ada bermiliar-miliar planet di luar sana, kita tidak bisa mengharapkan lebih daripada sebagian kecilnya merupakan planet yang pas sekali sejauh menyangkut suhu dan jarak dari bintang mereka. Belum lama ini, bulan Mei 2011, satu planet Goldilocks ditemukan mengorbit bintang yang bernama Gliese 581. Berjarak sekitar 20 tahun cahaya dari kita. Tidak terlalu jauh untuk hitungan bintang, namun masih merupakan jarak yang sangat jauh untuk standar manusia. Bintangnya adalah Katai Merah, jauh lebih kecil daripada matahari kita. Dan zona Goldilocks-nya pun lebih dekat. Bintang tersebut memiliki setidaknya 6 planet
dinamakan Gliese 581e, B, C, G, D, dan F. Beberapa di antaranya merupakan planet kecil berbatu seperti Bumi, dan salah satu di antaranya, Gliese 581d, diduga berada dalam zona Goldilocks bagi air cair. Belum diketahui apakah Gliese 581d sebenarnya memiliki air, namun kalau iya, lebih besar kemungkinan air tersebut berwujud cair, bukan es atau uap. Tidak ada yang menyatakan bahwa Gliese 581 memang betul-betul mengandung kehidupan. Namun, fakta bahwa planet tersebut ditemukan sedemikian cepat setelah kita mulai mencarinya membuat kita berpikir barangkali ada banyak planet Goldilocks di luar sana. Bagaimana dengan ukuran planet? Adakah yang namanya ukuran Goldilocks? Tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil, melainkan pas sekali. Ukuran planet, atau lebih tepatnya masanya, berdampak besar bagi kehidupan karena gravitasi. Planet dengan diameter yang sama dengan Bumi, namun yang sebagian besarnya merupakan emas padat, akan memiliki massa yang lebih besar daripada 3 kali lipat. Kekuatan tarikan gravitasi planet tersebut akan melebihi 3 kali lipat gravitasi yang biasa kita alami di Bumi. Segala sesuatu akan berbobot lebih daripada 3 kali lipat, dan itu termasuk benda hidup apapun di planet tersebut. Akan sulit sekali melangkahkan satu kaki ke depan. Seekor hewan berukuran mencit harus memiliki tulang-tulang yang tebal untuk menyokong tubuhnya, dan jalannya akan lebih berat dan lambat seperti badak. Sementara badak mungkin mati tercekik keberatan badannya sendiri. Jika emas lebih berat daripada besi, nikel, dan segala benda lain yang merupakan penyusun bumi, maka batu bara jauh lebih ringan. Planet seukuran bumi, namun yang sebagian besarnya merupakan batu bara, akan memiliki tarikan gravitasi dengan kekuatan hanya sekitar 1/5 dari yang biasa kita alami. Hewan seukuran badak akan melesat berkeliaran dengan kaki-kaki kurus seperti laba-laba, dan hewan-hewan yang jauh lebih besar daripada dinosaurus terbesar dapat berevolusi bila kondisi-kondisi lain di planet itu tepat. Gravitasi bulan sekitar 1/6 gravitasi bumi. Inilah mengapa astronot di bulan bergerak dengan ayunan melompat yang aneh, yang terlihat agak lucu karena pakaian antariksa berukuran besar yang mereka kenakan. Hewan yang berevolusi di planet dengan gravitasi selemah itu akan memiliki bentuk yang sangat berbeda. Seleksi akan menentukannya. Bila tarikan gravitasi terlalu kuat, seperti di bintang neutron, tidak akan ada kehidupan sama sekali. Bintang neutron adalah sejenis bintang runtuh, seperti yang kita pelajari di bab 4. Zat biasanya terdiri nyaris seluruh atas ruang kosong. Jarak antara inti-inti atom besar sekali dibandingkan dengan ukuran inti-inti atom itu sendiri. Namun dalam bintang neutron, runtuh berarti semua ruang kosong itu telah hilang. Bintang neutron bisa memiliki massa sebanyak matahari, namun hanya seukuran satu kota, sehingga tarikan gravitasinya luar biasa kuat. Bila Anda dicampakkan ke bintang neutron, bobot Anda akan 100 miliar kali lebih besar daripada di bumi. Anda bakal gepeng, Anda tidak bisa bergerak. Suatu planet akan berada di luar zona Goldilocks seandainya dia memiliki tarikan gravitasi yang hanya sepersekian persen dari tarikan gravitasi bintang neutron. Bukan hanya tidak menyokong kehidupan seperti yang kita ketahui, melainkan juga kehidupan seperti yang bisa kita bayangkan.
bersambung ke subbab jangan pandang sebelah mata. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.